selamat datang kembali dalam ibadah kita pada hari ini. Tanpa terasa minggu depan kita akan merayakan Paskah. Tapi Bapak Ibu dan teman-teman semua, kemungkinan Paskah kita di tahun 2020 ini akan sedikit berbeda dengan situasi yang kita hadapi, dengan apa yang terjadi di sekeliling kita. Tapi nggak apa-apa saudara, saya cuma mau bilang kepada Anda semua, everything is gonna be okay. Saya membayangkan saudara, suatu hari nanti ketika kita menoleh kembali ke tahun 2020, kita akan menyadari betapa luar biasanya Tuhan hadir dalam kehidupan kita di musim-musim ini. Walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung di gedung gereja, walaupun kita nggak bisa beribadah secara langsung, walaupun kita nggak bisa merayakan Easter atau Paskah secara langsung, tapi kita bisa mengingat kembali di mana Tuhan hadir di dalam rumah-rumah, di setiap tempat tinggal kita, dan Tuhan pun dan hadiratnya pun bisa kita rasakan dimanapun kita berada. Saudara, saya membayangkan suatu hari nanti ketika kita mengingat kembali ke tahun 2020, walaupun kita nggak bisa bertemu secara langsung saudara, tapi kita akan menyadari betapa kreatifnya kita, betapa inovatifnya kita saudara, betapa walaupun kita nggak bertemu langsung, tapi gereja nggak pernah tutup, karena gereja bukanlah sebuah gedung, tapi gereja adalah Anda dan saya. Saudara, undang teman-teman Anda untuk merayakan Easter atau Paskah bersama dengan kita. Anda bisa sharing postingan kita dan sebagainya, dan setelah itu juga Anda bisa bagikan linknya kepada teman-teman Anda untuk merayakan Easter bersama dengan Gereja Rock Philadelphia. Nah, saudara, sebentar lagi kita akan menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita bersama-sama. Dimanapun Anda berada, sekali lagi ikut bernyanyi, ikut menaikkan puji-pujian ini bersama-sama dengan kami semua. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. To Jesus
kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu tiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Shalom semua jemaat yang diberkati Tuhan. Terima kasih sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dengan kami dan mengikuti ibadah online minggu ini. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibagikan oleh Pendeta Sami Rosid yang merupakan gembala dari Gereja Rock Philadelphia. Saya percaya melalui pesannya kita akan diberikan kekuatan dan damai sejahtera di tengah-tengah situasi yang sulit ini.
Sebelum firman Tuhan dibagikan, saya mau mengingatkan kembali bahwa Anda tetap bisa memberikan persembahan Anda dengan mengetik SMS ke nomor layar di berikut ini. Atau Anda bisa mengunjungi website kami di www.rockusa.church dan bagian kanan atas akan ada tulisan online giving. Terima kasih atas persembahan Anda. Tetap jaga kesehatan dan terus berdoa. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang menyaksikan ini, sekali lagi selamat datang. Hari ini, saudara, saya ingin menyampaikan pesan kepada Anda tentang judulnya, saya beri judul seperti ini. Menjadi seorang pemimpin di masa krisis. Menjadi seorang pemimpin di masa krisis. Nah, kalau saya berkata sama Anda bahwa Anda adalah seorang pemimpin, you are a leader, kira-kira apa reaksi Anda? Mungkin ada banyak dari Anda yang bilang gini, aduh, saya bukan pemimpin, saya nggak memimpin siapa-siapa, saya nggak punya pengikut, ya kan, nggak ada orang yang saya pimpin. Mungkin ada banyak dari Anda yang bilang gini, aduh, ngapain sih kita ngomongin topik tentang kepemimpinan di hari-hari ini? Ya kan? Kenapa sih kita nggak ngomongin bagaimana caranya melalui sebuah krisis, bagaimana kita bisa melewati sebuah krisis tanpa mempunyai kekhawatiran yang berlebihan. Tapi kenapa kita mesti ngomongin bagaimana menjadi seorang pemimpin di masa krisis? Nah, kalau ada banyak dari Anda yang berpikir seperti itu, saya hanya menebak, jangan-jangan selama ini definisi kita tentang apa artinya untuk menjadi seorang pemimpin itu mungkin nggak tepat, saudara. Buat Anda itu seorang pemimpin itu apa sih? Kepemimpinan itu tentang apa sih, saudara? Ada seorang ahli kepemimpinan yang namanya, dia seorang ahli pakar kepemimpinan namanya John Maxwell. Dia berkata bahwa kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak kurang, tidak lebih. Leadership, it's about influence, nothing less, nothing more. Kepemimpinan adalah tentang pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Ada banyak dari kita yang berpikir bahwa kepemimpinan itu adalah mengenai posisi, mengenai jabatan, mengenai title, saudara. Ya kan? Tapi sebenarnya enggak juga. Saya kasih bukti sama Anda. Pernah gak Anda melihat sekelompok anak-anak, ya kan, ketika mereka bermain? Nggak ada dari mereka yang punya jabatan sebagai pemimpin, nggak ada dari mereka yang punya jabatan sebagai ketua, siapa ketuanya, siapa pemimpinnya. Tapi kalau Anda perhatikan, sekelompok anak-anak tersebut, pasti ada satu anak, atau satu anak saudara yang mempengaruhi anak-anak lain di dalam kelompok tersebut. Ya kan, ketika anak itu berkata bahwa ini yang harus kamu lakukan, yang lain ikutin, saudara. Pernah nggak Anda melihat ada sekelompok teman, orang-orang dewasa, satu atau dua orang yang mempengaruhi sebagian orang yang besar? Kalau dia ngomong, orang-orang dengerin. Kalau dia ngajak sesuatu, orang-orang ikut. Ya kan? Contoh satu lagi, saudara. Pernah gak Anda mengalami ini di tempat kerja, atau di gereja, atau di sebuah organisasi, dimanapun? Ada orang-orang yang memang punya jabatan. Ada orang-orang yang memang punya titel atau posisi, saudara. Dia manajer kah? Dia leader kah? Ada jabatan resminya. Ya kan? Dia pemimpin pujian kah di gereja? Ya kan? Tapi di saat bersamaan, orang-orang nggak meresponi pemimpin tersebut. Tapi kalau Anda perhatikan, ada orang lain yang tidak mempunyai posisi, bahkan mempunyai jabatan, dia tidak mempunyai jabatan, tapi orang-orang lebih mendengarkan orang tersebut. Nah, Anda mulai bisa nangkap apa yang saya maksud. Bahwa kepemimpinan bukan soal jabatan atau posisi, melainkan tentang pengaruh. Leadership is about influence, saudara. Nah, masalahnya gini. Jadi gini, kalau memang leadership itu tentang pengaruh, semua dari Anda, walaupun kapasitas kita berbeda-beda, saudara, bisa dibilang seorang pemimpin. Kenapa? Sekali lagi, karena pemimpin adalah tentang pengaruh. Anda punya keluarga, ya kan? Artinya Anda punya pengaruh, Anda mempunyai potensi untuk mempengaruhi keluarga Anda. Anda punya tetangga, Anda punya teman kerja, saudara. Kita mempunyai kesempatan untuk membawa pengaruh ke dalam hidup orang lain. Dan ada juga banyak dari kita yang memang benar-benar adalah mempunyai posisi atau jabatan sebagai pemimpin, saudara. Mungkin Anda seorang manajer, mungkin Anda seorang leader, mungkin di tempat kerja Anda, di usaha Anda adalah pemiliknya, saudara. Mungkin ada sekelompok orang yang Anda pimpin, ada sekelompok karyawan, dan sekelompok orang, pengikut yang bergantung kepada Anda. Nah, sekali lagi pertanyaannya,
Hari ini kita akan belajar, saudara, Tuhan itu ingin kita jadi pemimpin yang seperti apa sih? Bukankah kalau Anda orang Kristen, Anda sudah sering dengar bahwa kita semua adalah garam dan terang dunia. Artinya garam dan terang dunia itu apa sih, saudara? Garam itu mempengaruhi rasa makanan. Terang itu mempengaruhi ruangan yang gelap, saudara. Balik lagi ke masalah pengaruh. Semuanya itu berbicara mengenai pengaruh. Jadi kembali ke pertanyaan yang saya tanyakan di awal pesan ini. Apa sih artinya menjadi seorang pemimpin? Apa sih artinya menjadi seorang pemimpin apalagi di masa-masa krisis ini, saudara? Untuk menemukan jawabannya, saya ingin mengajak Anda untuk mendengarkan percakapan. Percakapan ini adalah antara Yesus dengan ke-12 muridnya, saudara. Saya kasih latar belakangnya, saya kasih konteksnya sebelum kita baca ayat-ayatnya. Suatu hari Yesus bilang sama ke-12 muridnya, guys, waktunya sudah tiba. Kita akan masuk ke kota Yerusalem. Jadi ini dekat-dekat Paskah nih, saudara. Mirip-mirip dengan waktu sekarang yang seminggu depan kita udah Paskah. Sebentar lagi kita akan masuk kota Yerusalem, kata Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sampai di sana Yesus bilang bahwa aku akan ditangkap, aku akan dianiaya, aku akan difitnah, aku akan disalibkan, dan lalu aku akan dibunuh. Nah, saudara, abis Yesus ngomong seperti itu, Anda bayangin deh, semua dari Anda yang nonton ini ya, coba Anda ikut membayangkan bersama dengan saya. Abis Yesus berkata bahwa dia akan dibunuh, ditangkap, dan sebagainya. Murid-muridnya bukan mempunyai rasa empati sama Yesus, bukannya merasa sedih. Malah Yesus dicuekin, saudara. Apa yang Yesus baru katakan, itu tidak didengarkan dan tidak diresponi sama sekali. Ya kan? Kurang ajar, saudara, kalau mungkin kita berpikir, ya kan? Lalu, bukannya mereka meresponi atau empati atau ikut sedih, malah mereka minta sesuatu dari Yesus. Nah, kita akan dengerin nih obrolan mereka. Ya kan, Anda bisa temukan di Markus 10 ayat yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jadi ada dua dari ke-12 murid-murid Yesus yang namanya Yohanes dan Yakobus, saudara. Dia bilang ke Yesus, "Yesus, kita punya permintaan nih, tolong kabulin ya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu? Kalian mau apa sih?" Lalu kata mereka, Yakobus dan Yohanes, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu," saudara. Sekali lagi, saudara. Habis Yesus bilang bahwa dia akan ditangkap dan dibunuh, dua orang dari muridnya Yesus malah minta posisi, malah minta kedudukan, malah minta jabatan. Anda bisa bayangin, saudara. Mereka bilang gini, "Yesus, kalau nanti engkau sudah jadi raja, kasih kita jabatan dong. Kita mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kirimu. Kita mau jadi orang yang paling kuat, nomor 2 dan nomor 3 setelah engkau, Yesus." Ya kan? Karena mereka pikir gini, Yesus itu akan mengalahkan kerajaan Romawi, dan pada akhirnya Yesuslah yang akan menjadi raja, saudara. Makanya mereka minta jabatan. Nah, waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol seperti ini, 10 murid yang lainnya, saudara, ternyata nguping, saudara. Lalu inilah yang terjadi. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Murid-murid yang lainnya yang ke-10 itu, saudara, mereka bukan marah sama Yakobus dan Yohanes karena mereka kurang ajar. Mereka bukan marah karena ini Yakobus sama Yohanes nih kurang ajar nih. Ya kan, Yesus bilang dia mau dibunuh malah minta jabatan. Yang ke-10 murid itu bukan marah karena itu, saudara. Mereka marah karena mereka juga pingin ikut dapat jabatan. Dengan kata lain, 10 murid ini bilang gini, "Kok ngomongin soal jabatan dan posisi, kamu kok nggak ngajak-ngajak sih?" Mungkin saya mulai berpikir bahwa Yesus bilang, wah ini parah nih. Ya kan? Murid-muridku belum mengerti juga. Murid-muridku belum mengerti juga apa sih artinya untuk menjadi pemimpin di dalam kerajaan surga. Akhirnya Yesus memanggil murid-muridnya. Di ayat 42 dikatakan, tetapi Yesus memanggil mereka, murid-muridnya, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi.
dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Yesus bilang gini, tentu aja kalian mau jabatan, tentu aja kalian ingin punya kuasa dan jadi pemimpin, karena kalian melihat pemimpin-pemimpin di sekeliling kalian, orang-orang yang berkuasa di sekeliling kalian, mereka yang memperhatikan diri mereka sendiri, mereka yang cuma mau melayani diri mereka sendiri, mereka yang menggunakan kuasanya dan otoritasnya untuk memperkaya dan membawa keuntungan bagi diri mereka sendiri. Dan tentu saja setelah kalian melihat pemimpin-pemimpin di sekelilingmu seperti itu, kalian mau juga seperti itu. Akhirnya Yesus bilang gini, saudara, tidaklah demikian di antara kamu. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Yesus bilang gini, saudara, ke murid-muridnya, tidaklah demikian di antara kamu. Di dalam kerajaanku, Yesus bilang, kalau kamu adalah seorang pemimpin, kamu harus memimpin dengan cara yang berbeda. Kalau kamu punya posisi dan jabatan dan kekuasaan, pastikan kamu akan menggunakan semuanya itu untuk kepentingan dan keuntungan orang banyak. Mungkin Yesus tahu, saudara, apa yang di benak dan di dalam hati murid-muridnya. Mungkin murid-muridnya berpikir, ya, kita akan bantu orang lain. Abis kita take care diri kita sendiri, abis kita pikirin diri kita sendiri, baru kita bantu orang lain. Abis kita penuhi kepentingan diri kita sendiri, baru kita bantu orang lain. Karena Yesus tahu pikiran murid-muridnya seperti itu. Akhirnya Yesus berkata gini, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Yesus bilang gini, kalau ada yang pantas untuk dilayani, itu aku. Karena aku adalah Tuhan, karena aku adalah Raja. Tapi aku aja datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Bahkan aku memberikan nyawaku untuk menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, inilah pemimpin, inilah kepemimpinan di dalam kerajaan surga. Ini yang disebut dengan servant leadership, yaitu pemimpin yang melayani. Ketika pemimpin-pemimpin dan penguasa-penguasa menggunakan kekuasaan mereka untuk mencari keuntungan bagi diri mereka sendiri, ketika para penguasa-penguasa menggunakan sumber daya mereka untuk memperkaya diri mereka sendiri, ketika para pemimpin-pemimpin mendahulukan kepentingan pribadi mereka di atas kepentingan orang lain, saudara, Yesus bilang gini, not so with you. Tidaklah demikian di antara kamu. Saudara, servant leadership adalah pemimpin yang melayani. Servant leadership, tipe pemimpin yang Tuhan mau adalah pemimpin yang mendahulukan kepentingan orang banyak di atas kepentingan diri sendiri. Mengutamakan orang lain di atas diri sendiri. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang menggunakan apa yang dia punya untuk menolong orang lain. Anda masih ingat pertanyaan yang saya tanya tadi, saudara, di awal tadi? Apa sih artinya menjadi seorang pemimpin di masa-masa krisis? Saudara tahu, sebenarnya pertanyaan itu nggak relevan, saudara. Maksud saya gini, masa krisis nggak ada hubungannya dengan kepemimpinan. Karena pemimpin yang Tuhan mau, baik di masa krisis, maupun ketika semuanya baik-baik saja, baik di masa susah maupun di masa senang-senang, saudara, seorang pemimpin di dalam kerajaan surga adalah pemimpin yang selalu mengutamakan orang lain di atas
diri mereka sendiri. Waktu saya menyiapkan pesan ini, saya diingatkan dengan 2 cerita, saudara, yang pernah ada di berita. 2 cerita ini berlawanan satu dengan yang lain. Cerita yang pertama ini terjadi sekitar tahun 2012. Ada sebuah kapal pesiar yang namanya Costa Concordia dengan kaptennya seorang Itali, saudara, yang namanya Francesco Schettino. Dan kapal pesiar yang dipimpin oleh kapten yang berasal dari Italia ini, saudara, akhirnya tenggelam karena menabrak batu yang ada di pinggiran pantai di sebuah kepulauan yang ada di Italia, saudara. Dan kecelakaan ini menelan korban jiwa sebanyak 32 orang. Tapi kaptennya ini masuk ke dalam berita dan dia ditangkap dan dipenjara, saudara. Selain karena keteledorannya, dia ditangkap karena dia meninggalkan kapal itu sewaktu ada masih banyak penumpang yang ada di dalam kapal itu. Peraturannya adalah bahwa seorang kapten seharusnya menjadi orang yang terakhir yang meninggalkan kapal yang dipimpinnya, saudara. Karena dia bertugas untuk memastikan dan menuntun orang-orang untuk keluar sebelum dia sendiri menyelamatkan dirinya. Ini bukan pemimpin yang Tuhan mau, saudara. Ini bukan pemimpin yang bertanggung jawab. Tapi cerita yang bertolak belakang dengan itu adalah cerita tentang di Israel, saudara. Ternyata di Israel tercatat sebagai negara yang kalau sedang berperang mempunyai tingkat kematian para perwira tentara yang tertinggi, saudara. Artinya gini, dibandingkan dengan negara-negara lain, mereka di Israel kalau lagi berperang, biasanya para perwiranya ada di barisan depan. Biasanya para pemimpin pasukan ada di barisan depan. Nah, ini kan berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara lain. Di negara lain, para pemimpin di belakang dan prajurit-prajurit biasanya ada di depan, saudara. Mereka ada di garis depan. Tapi di Israel kebalikannya. Bahwa pemimpin mereka ada di baris depan dan prajurit-prajurit biasa mereka ada di belakang mereka. Makanya mereka punya istilah bahwa para prajurit seharusnya selalu melihat bagian belakang dari para pemimpin. Para pemimpinlah yang memimpin jalan, para pemimpinlah yang membuka jalan, saudara. Makanya tingkat kematian para pemimpin perang, perwira perang di Israel itu tingkat kematiannya sangat tinggi, saudara. Karena mereka ada di baris depan. Karena mereka memimpin prajurit-prajuritnya dengan ada di garis depan, saudara. Kedua cerita yang begitu sangat berlawanan. Yang satu pemimpin yang mementingkan diri sendiri, yang satu adalah pemimpin yang rela mengorbankan hidupnya. Itulah servant leadership, yaitu tipe pemimpin yang Tuhan inginkan dari kita semua. Saudara, hari ini saya ingin menutup pesan ini dengan berkata, yang pertama, saudara, biasanya waktu Anda mendengarkan khotbah atau firman Tuhan dengan topik seperti ini, pikiran Anda dan pikiran saya langsung memikirkan orang lain. Langsung kita berpikir, nih khotbah cocoknya untuk dia nih. Ini khotbah cocoknya untuk bos saya. Ini khotbah cocoknya untuk manajer saya. Ini khotbah cocoknya untuk pemimpin saya yang dulu. Tapi saya ingin minta kepada Anda untuk tidak melakukan itu. Biarlah hari ini kita melihat diri kita sendiri dan berkata, apa yang saya bisa lakukan untuk mulai menjadi pemimpin, untuk mulai jadi pengaruh yang positif bagi orang-orang di sekeliling saya? Apa yang saya bisa lakukan dalam hidup saya untuk menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan baik dari orang-orang yang ada di sekitar saya? Saya ingin menutup pesan hari ini dengan bertanya kepada Anda. Pertanyaan ini spesifik dengan keadaan yang kita alami hari-hari ini. Anda mau dengar pertanyaan itu? Ini yang saya ingin tanya sama Anda. Anda dengarkan baik-baik. Setelah COVID-19 ini berakhir, saudara. Setelah virus corona semuanya ini berakhir. Kapan ya kita nggak tahu. Minggu depan, bulan depan, tahun depan. Mudah-mudahan nggak selama itu. Tapi setelah COVID-19 dan semuanya ini berakhir, pertanyaan saya untuk Anda semua yang nonton ini. Kira-kira Anda ingin diingat sebagai orang yang seperti apa?
Kira-kira cerita apa yang pada suatu hari nanti, 10 tahun dari sekarang, Anda akan ceritakan kepada anak-anak Anda, dulu tahun 2020 ada virus namanya corona. Kira-kira ketika Anda menceritakan cerita itu, cerita yang seperti apa yang Anda ingin ceritakan? Kalau mereka tanya, terus waktu pandemi itu terjadi, waktu coronavirus itu terjadi, apa yang papa lakukan, apa yang mama lakukan, apa yang kamu lakukan? Kira-kira cerita seperti apa yang Anda ingin ceritakan? Apakah Anda dan saya bisa menjadi seorang pemimpin? Apakah Anda dan saya bisa menjadi seorang individu yang Yesus bilang tadi? Tidak demikian di antara kamu. Waktu orang-orang panik, waktu orang-orang bersikap egois dan memikirkan diri mereka sendiri dengan membeli dan makanan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan orang lain, saudara. Bisakah kita menjadi seorang yang Yesus katakan tadi, tidaklah demikian di antara kamu. Kamu harus jadi orang yang memikirkan orang lain. Kamu harus jadi orang yang considerate. Kamu harus jadi orang yang memikirkan kepentingan orang banyak. Waktu krisis-krisis seperti ini, di mana-mana orang nggak kelihatan, saudara, nggak kedengeran, seperti ditelan bumi. Bisakah kita menjadi orang yang Yesus katakan, tidaklah demikian di antara kamu? Apakah di masa-masa sulit ini kita akan bisa tetap melayani orang lain? Ya kan? Kita bertanggung jawab, saudara, dengan staying home supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak menyebarkan penyakit. Tetapi kita bisa tetap melayani. Baik, walaupun kita staying home, saudara, dengan menelepon orang, dengan SMS orang, dengan bertanya bagaimana keadaan mereka, dan ketika kita belanja, kita bisa bertanya mau nitip apa, saudara. Kita bisa tetap eksis. Orang-orang tetap bisa mendengar suara kita, walaupun kita staying home, saudara. Bukannya nggak kedengeran sama sekali, nanti begitu semuanya udah selesai, tiba-tiba kita muncul seperti nggak ada apa-apa, saudara. Tuhan berkata, not so with you, tidaklah demikian di antara kamu. Di masa-masa sekarang ketika orang hidupnya ketakutan dan dalam kepanikan, mereka menyimpan untuk diri mereka sendiri. Yesus berkata sama kita, tidaklah demikian di antara kamu. Kita dipanggil untuk terus mempraktekkan kemurahan hati, kita dipanggil untuk terus memberi, kita dipanggil untuk mengaktifkan iman kita, bukannya mengaktifkan rasa takut kita, saudara. Kita nggak mau punya mental orang miskin yang berkata, gimana kalau nanti nggak cukup buat saya? Krisis nggak akan bisa menahan kemurahan hati saya. Anda dan saya ingin diingat menjadi orang yang seperti apa, saudara? Di masa-masa ini, ketika ada banyak orang dengan mudah mengkritik para orang-orang yang ada di pemerintahan, mengolok-ngolok pemimpin-pemimpin negara kita, Yesus berkata, tidaklah demikian di antara kamu, not so with you. Kenapa kamu nggak berdoa untuk mereka? Karena mereka mempunyai beban dan tugas yang berat. Saudara, ketika semuanya ini berakhir, pemimpin yang seperti apa yang orang-orang akan ingat tentang Anda? Bos semacam apa yang karyawan Anda akan ingat tentang Anda? Apakah kita akan dikenal sebagai seorang pemimpin dan bos yang melayani karyawan kita, yang mengasihi mereka, yang berjuang untuk mereka sampai kita tidak bisa lagi berjuang untuk mereka, saudara? Itulah yang Tuhan inginkan, servant leadership, pemimpin yang melayani. Karena begitu kita berkata bahwa saya adalah seorang pemimpin, di saat itu juga kita melepaskan hak kita untuk mendahulukan diri kita terlebih dahulu. Di saat kita menerima tanggung jawab bahwa saya adalah seorang leader, saya adalah seorang pemimpin, disitulah kita berkata saya berkomitmen untuk melayanimu, mengasihimu, berkorban untukmu, orang lain yang pertama, baru setelah itu diri saya yang kedua. Tuhan gak pernah mempermasalahkan Anda jika Anda ingin menjadi orang yang hebat. Tuhan gak pernah mempermasalahkan Anda jika Anda ingin mempunyai kekuasaan dan mempunyai kepemimpinan dan jabatan, saudara. Tapi Yesus hanya memastikan bahwa definisi jadi orang hebat,
Definisi jadi orang besar di dalam kerajaan Tuhan adalah kerelaan untuk melayani dan berkorban untuk mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri kita sendiri. Boleh saya berdoa untuk kita semua, saudara? Bapa yang ada di surga, pada masa-masa ini, disinilah kami mempunyai kesempatan, Tuhan, untuk menunjukkan pemimpin tipe apa kami. Di sini adalah kesempatan kami untuk bisa bersinar lebih terang lagi. Kami bisa melayani lebih lagi. Kami bisa menunjukkan kasih Tuhan lebih lagi. Inilah kesempatan kami. Kami berdoa, Tuhan, biar kami semua menjadi para pemimpin yang disebut dengan servant leader, yaitu pemimpin yang melayani. Kami berdoa, Tuhan, biar kami menjadi orang-orang dan pemimpin-pemimpin yang mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi kami, Tuhan. Di dalam kerajaan-Mu, siapa yang ingin menjadi terutama, dialah yang harus melayani. Kami mengucap syukur, berkati kami semua, Tuhan, sepanjang minggu ke depan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan, amin, amin. Saudara, sampai jumpa. Have a great week. Stay healthy. God bless you. I miss you. And I love you. See you next week.